sesuai yang disampaikan tadi oleh moderator, pada kesempatan ini kami mungkin hanya akan mengulang apa yang telah disampaikan sebenarnya pada tahap pertama. Cuman mungkin ada hal-hal yang perlu kami stressing untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan lomba promosi Desa Wisata Nusantara untuk tahap kedua ini atau periode Juli sampai Desember tahun 2022. Untuk maksud dan tujuan saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen, ada 3. Yang pertama untuk meningkatkan promosi wisata desa yang lebih fleksibel dan terkoneksi secara luas. Kemudian yang kedua, mengapresiasi desa dalam pengembangan desa wisata dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Ini adanya di SDGs 8 untuk percepatan kemandirian desa. Kemudian yang ketiga, mendorong BUMDes di seluruh desa untuk berperan aktif dalam mengelola destinasi wisata desa dan bersinergi dengan berbagai elemen serta pemangku kepentingan pariwisata untuk menciptakan daya tarik investasi yang kompetitif. Tadi sudah disampaikan juga oleh Gus Menteri untuk lomba promosi desa wisata ini atau lomba promosi desa wisata Nusantara ini, pesertanya tentu adalah yang memiliki BUMDes di desa. Secara umum kegiatan ini tadi sudah disampaikan juga, ya temanya adalah lomba promosi. Kemudian kegiatan ini dibagi atas 2 periode. Periode pertama sudah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juni, dan pengumuman pemenang lombanya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni kemarin. Dan alhamdulillah sudah ada hasil 30 desa wisata yang memiliki like terbanyak selama periode Januari sampai Juni. Tadi seperti yang disampaikan oleh Gus Menteri, memang benar bahwa ternyata yang 2 pemenang lomba itu berada di luar Jawa. Satu di Sulawesi Tenggara, kemudian yang kedua berada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk periode Juli dan Desember kami harapkan ya seluruh peserta, jadi yang menjadi peserta lomba promosi Desa Wisata Nusantara tahap kedua adalah seluruh peserta yang telah mengikuti ya periode pertama kecuali yang sudah memenangkan atau masuk dalam 30 peringkat terbaik di periode pertama. Ini dapat dilihat peserta kegiatan yang dapat mendaftar lomba promosi Desa Wisata Nusantara tahun 2022 adalah desa yang memiliki BUMDes. Tadi sudah sangat jelas disampaikan juga oleh Gus Menteri. Kemudian yang kedua, BUMDes pengelola wisata desa harus terregistrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ada website, ini bisa nanti akan dijelaskan secara detail oleh tim teknis. Kemudian BUMDes pengelola wisata desa dapat mendaftarkan lebih dari 1 potensi wisata. Ya, jadi ini penting untuk dipahami bersama, karena kemarin cenderung BUMDes yang mendaftar hanya mendaftarkan 1 objek wisata yang ada di wilayahnya. Padahal ini terbuka, setiap BUMDes bisa mendaftarkan lebih dari 1 objek wisata yang ada di wilayah yang dikelola. Maaf. Kemudian peserta wajib melampirkan dokumentasi dan deskripsi terkait objek wisata desa tanpa mengandung unsur yang menyinggung sara. Ini saya kira ini sangat penting juga untuk mendapat perhatian kita bersama. Kemudian yang selanjutnya, peserta wajib menjamin bahwa foto dan video yang ditampilkan adalah original, asli sesuai objek wisata desa dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini catatan ini penting kami sampaikan karena ada pengalaman kemarin. Foto atau dokumentasi yang ditampilkan di aplikasi ketika dilakukan sebenarnya tidak secara sengaja untuk melakukan identifikasi,
itu cenderung ada kelihatan bahwa yang ditampilkan di aplikasi berbeda dengan yang ada di lapangan. Sehingga ini kami masukkan menjadi catatan penting, sehingga jika kami menemukan ada peserta yang menampilkan foto atau video yang tidak sesuai dengan lokasinya, itu akan kami diskualifikasi. Berikutnya, ini tadi sudah saya sampaikan, peserta yang telah mengikuti perlombaan pada periode pertama namun belum keluar sebagai pemenang atau peringkat terbaik ke 1 sampai 30 itu secara otomatis akan menjadi peserta pada periode pertama, periode kedua. Dan kami berharap tambahan peserta dan mohon dukungan dari para kepala dinas PMD Provinsi, Pariwisata Provinsi, PMD Kabupaten dan Pariwisata Kabupaten, khususnya sesuai instruksi Pak Menteri tadi, seluruh pendamping diharapkan melakukan konsolidasi desa-desa wisata atau wilayah objek wisata yang ada di wilayah kerjanya untuk ikut mendaftar atau berpartisipasi dalam lomba promosi ini. Jadi bukan hanya mengkonsolidasi objeknya barangkali, tapi juga bagaimana mendorong supaya desa tersebut memiliki BUMDes, sebab persyaratan utamanya adalah harus memiliki BUMDes. Untuk mekanisme pendaftaran, ini peserta lomba promosi Desa Wisata Nusantara yang harus sudah terdaftar pada website dan dapat mendaftar melalui website yang ada di atas, ada di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Nanti akan dijelaskan juga secara detail oleh tim praktisi. Kemudian untuk indikator penilaian masih sama dengan tahap periode pertama. Pemenang lomba ditentukan berdasarkan jumlah like pada aplikasi Desa Wisata Nusantara. Jadi 30 desa wisata dengan jumlah like terbanyak akan keluar sebagai pemenang dan berhak menerima hadiah. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti pada periode pertama, jadi mekanisme pemberian penghargaan atau hadiah itu diberikan dalam bentuk uang, ya. Jadi selain mendapatkan piagam penghargaan dari Gus Menteri, akan juga diberikan dalam bentuk uang dan dilaksanakan berdasarkan SK Menteri Desa. Ya, pemberian penghargaan dalam bentuk uang dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima penghargaan. Dalam hal ini adalah rekening badan usaha milik desa. Total hadiah untuk lomba promosi Desa Wisata Nusantara tahap kedua ini itu sebanyak 550 juta. Jadi total keseluruhan itu 1,1 M, dan periode kedua ini sebesar 550 juta. Pembiayaan dari kegiatan ini ada dua. Untuk pengembangan aplikasi ada di Badan Pengembangan Informasi Desa. Kemudian untuk hadiah itu berasal dari DIPA, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian perlu kami informasikan dalam pemberian penghargaan nanti seperti pada periode pertama, 10 peringkat terbaik itu kami akan mengundang para bupati, para bupati dan kepala desa beserta direktur BUMDes. Jadi tentu ini kami sangat harapkan dukungan dari Pemda untuk bagaimana mendorong agar para peserta yang ada di wilayahnya mendapatkan like terbanyak, supaya mungkin hasilnya sesuai dengan harapan yang ditetapkan oleh Pemda setempat. Untuk tahap persiapan saya kira ini sudah dilaksanakan, sudah berjalan sejak periode pertama. Intinya dalam setiap akhir bulan kita akan melakukan technical meeting untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan pada bulan berjalan. Kemudian bagaimana membuat strategi untuk tahap atau bulan berikutnya.
Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ini secara umum yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung sepenuhnya pelaksanaan lomba promosi desa wisata ini. Mudah-mudahan untuk periode tahap kedua ini hasil dari lomba promosi desa wisata ini lebih baik lagi, lebih semakin meningkat, dan ada pertimbangan, ada pemikiran bahwa jumlah laik yang ada di periode kedua ini akan dikomparasikan dengan jumlah laik yang ada di pemenang periode pertama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Novi, moderator cantik kita yang selama ini mengawal terus pelaksanaan lomba promosi desa wisata.